Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Ulfa, NIM 8602175344. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka UPBJJ UT Semarang, Pokjar Kedungmuni, Pekalongan. Pada video kali ini, saya akan membuat praktikum modul 6 tentang telinga. Guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen tutor Ibu Sri Bekti SPD MSI. Adapun tujuan dalam praktikum ini yaitu untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya. Alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, gambar struktur alat pendengaran manusia, yang kedua, alat tulis, yang ketiga, lembar pengamatan. Oke, mari kita perhatikan gambar struktur alat pendengaran manusia sebagai berikut. Telinga ini terdiri dari 3 bagian. Ada telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Adapun untuk telinga bagian luar itu terdiri dari daun telinga, kemudian saluran telinga, dan juga gendang telinga. Daun telinga ini itu bagian yang paling jelas terlihat dari luar. Daun telinga itu memiliki lekukan-lekukan yang khas yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang-gelombang suara. Dan daun telinga ini itu memiliki struktur yang lentur serta elastik karena terdiri dari jaringan tulang rawan. Selanjutnya itu saluran telinga. Nah, saluran telinga ini kelanjutan dari daun telinga yang menjadi saluran masuknya gelombang suara menuju organ-organ pendengaran bagian dalam. Kemudian, gendang telinga. Nah, gendang telinga ini dia akan bergetar ketika menerima gelombang suara yang datang. Dan getaran atau vibrasi dari gendang telinga ini akan diteruskan menuju tulang-tulang pendengaran bagian dalam. Selanjutnya, untuk telinga bagian tengah. Untuk telinga bagian tengah itu terdiri dari tulang martil, kemudian tulang landasan, kemudian tulang sangurdi, dan selanjutnya yaitu saluran Eustasius. Tulang martil merupakan tulang pendengaran pertama yang berbentuk seperti martil atau palu dan akan bergerak ketika ada getaran yang datang. Tulang landas merupakan tulang pendengaran kelanjutan dari tulang martil. Tulang sangurdi merupakan tulang pendengaran ketiga di telinga tengah. Ketiga tulang pendengaran tersebut memiliki satu fungsi pokok untuk menghantarkan dan memperkuat getaran suara yang datang. Saluran Eustasius merupakan rongga yang menghubungkan struktur telinga tengah dengan bagian belakang tenggorokan. Berfungsi memasukkan udara ke telinga bagian tengah dan menjadikan tekanan udara di gendang telinga sama dengan tekanan udara luar. Selanjutnya, itu telinga bagian dalam. Untuk telinga bagian dalam itu terdiri dari yang pertama rumah sifut atau koklea. Kemudian yang kedua itu saluran setengah lingkaran. Selanjutnya yaitu saraf pendengaran. Rumah siput atau koklea merupakan saluran berbentuk spiral seperti cangkang siput, berfungsi merubah energi atau gelombang suara menjadi impuls listrik. Saluran setengah lingkaran merupakan struktur berbentuk 3 saluran setengah lingkaran yang berisi cairan endolimpa. Organ ini juga berperan dalam mengatur keseimbangan tubuh. Saraf pendengaran
merupakan saraf yang berfungsi mengumpulkan data berupa impuls listrik yang diterima dari koklea, kemudian dikirim ke wilayah otak untuk diproses lebih lanjut. Kesimpulan. Jadi, telinga mempunyai reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi dan untuk keseimbangan. Ada 3 bagian utama telinga pada manusia, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Serta kita harus rajin memelihara dan merawat telinga agar tidak terjadinya ketulian pada telinga kita.